Petikan Faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah. Jadi hal-hal yang penting yang wajib diyakini oleh seorang pedagang secara khusus dan muslim secara umum. Yang pertama yaitu Allah lah satu-satunya pemberi rezeki. Maka janganlah minta kecuali kepada Allah. Betul itu sudah yang pertama. Yang kedua, perhatikan baik-baik, Allah lah yang Allah telah menjamin rezeki semenjak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka jangan pernah putus asa dalam perihal rezeki. Jangan lupa makanya itu penting. Allah telah menjamin semua rezeki 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bahkan sebelum kita ada, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Si fulan hartanya sekian, makannya sekian, beras yang dia makan selama dia hidup sekian. Coba antum bayangkan, dari mulai antum makan nasi sampai mati berapa kilo kita makan beras ya? Itu sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Makanya apa tadi Pak? Jangan pernah putus asa dalam perihal rezeki. Tidak ada yang mati kelaparan. Kalau ada orang mati karena kelaparan, karena memang sudah habis apanya? Rezekinya habis. Tidak ada yang mati kelaparan. Saya ulangi ini, dan saya sadar mengatakannya. Kalau orang mati, ada yang mati karena kelaparan, itu karena memang sudah habis rezekinya. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili pernah bercerita, ada seorang di tanah Arab terperosok ke dalam sumur. Kemudian ditolong. Karena di dalam sumur habis oksigen, dia haus, ingin minum. Setelah dia sadar, dia nafasnya bagus, dia minum 1 gelas air. Setelah dia mulai bisa berbicara dengan baik, ditanya oleh orang-orang sekitar, kenapa kamu bisa masuk ke dalam sumur tadi? Dia bercerita sambil memperagakan. Kemudian ketika memperagakan, dia jatuh lagi untuk yang kedua kalinya. Setelah itu mati. Berarti sisa rezeki dia apa? 1 gelas air. Jangan pernah bingung dengan rezeki Allah. Bukankah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "I'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Ketahuilah bahwasanya yang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu kalau sudah takdirmu, dan yang belum menimpamu tidak akan pernah terkena padamu kalau belum takdirmu. Ini para ikhwan, ini gelas air di gelas ini, kalau seandainya ya saya memiliki rezekinya, meskipun setelah ini saya pulang kemudian pergi ke Afrika, ujung Afrika, kalau ada ini rezeki sudah tertulis untuk saya, setengah gelas ini saya akan balik ke sini minum, dan tidak akan ada yang bisa mengambilnya kecuali saya. Maka lihat perkataan Al-Hasan Al-Basri, perkataan yang penuh dengan keimanan. Lamma alimtu anna rizqi qad katabahu Allah li itma'anna qalbi li'annahu lam ya'khudhahu ghairi. Ketika aku mengetahui rezekiku sudah tertulis untukku, hatiku tenang. Yang penting usaha, hatiku tenang. Kenapa? Karena tidak akan pernah rezekiku diambil kecuali oleh aku. Nggak akan pernah meleset. Sudah ada namanya masing-masing, Pak. Jangan manusia, burung yang lebih kurang dari manusia. Kita ini punya tangan, punya kaki, punya suara, punya lisan, punya telinga, punya mata, bisa mengais rezeki dengannya. Ya, burung punya entah kaki atau tangan tuh burung tuh. Yang dua itu, kaki atau tangan? Tanya aja sama burung ya. Ya, pokoknya ada dua dia punya, dan mulutnya. Keluar pagi hari, pulang sore hari kenyang. Nggak perlu lembur. Nggak tercatat sebagai pedagang di pasar baru. Nah, tetap kenyang. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan makanannya
Burung terbatas, biji-bijian, ulat-ulatan terbatas. Kita manusia semuanya bisa kita makan. Hewan jenis herbivora, hewan pemakan tumbuhan, manusia masuk di dalamnya. Makhluk jenis karnivora, hewan pemakan daging, manusia masuk di dalamnya. Makhluk pemakan omnivora, pemakan segalanya, itu manusia masuk di dalamnya. Ada satu lagi, makhluk pemakan api, manusia tuh yang masih